Halo, saya dengan Dr. Angelina Fitria, spesialis kebidanan. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu infeksi COVID-19 pada kehamilan. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih efeknya bagi ibu dan janin bila terinfeksi COVID-19 dan langkah apa yang harus diambil agar Anda dan keluarga Anda aman terhindar dari infeksi COVID-19 dan apa yang harus dia lakukan jika Anda terinfeksi oleh COVID-19. Penasaran bukan? Yuk kita simak berikut ini. Virus COVID-19 ditularkan melalui droplet atau sekret pernafasan atau melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau dari permukaan benda yang sudah terkontaminasi. Jika Anda hamil, maka peluang Anda untuk terinfeksi COVID-19 tidak lebih tinggi daripada orang lain. Sekitar 2/3 wanita yang hamil yang terinfeksi COVID-19 bisa tidak memiliki gejala. Kalaupun terdapat gejala, maka gejalanya hanya berupa flu ringan saja. Namun terdapat sejumlah kecil wanita hamil yang terinfeksi COVID-19 bisa memiliki gejala yang lebih berat dibandingkan wanita yang tidak hamil lainnya, terutama bila terinfeksi di trimester ketiga. Nah, berikut ini adalah beberapa wanita hamil yang memiliki resiko tinggi untuk bisa memiliki gejala yang berat bila terinfeksi COVID-19 selama kehamilannya. Yang pertama adalah bila usianya lebih dari 35 tahun. Yang kedua, bila memiliki BMI lebih dari 25 kg per meter persegi. Ketiga, bila memiliki penyakit medis yang sudah ada sebelumnya seperti penyakit diabetes, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung, paru, dan sebagainya. Bila ibu hamil mengalami COVID-19, maka penularannya pada janin sangat jarang terjadi dan tidak ada bukti yang melaporkan bila ibu hamil terinfeksi COVID-19 maka bisa menyebabkan cacat pada janin atau menyebabkan keguguran. Namun risiko untuk melahirkan prematur bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat pada wanita hamil yang terinfeksi COVID-19 dan memiliki gejala yang berat. Namun 94% adalah karena indikasi medis untuk meningkatkan oksigenasi pada ibu. Nah, berikut ini ada beberapa gejala yang menunjukkan mungkin Anda terinfeksi COVID-19. Di antaranya adalah berupa batuk, berupa demam, menggigil, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, gangguan indera penciuman atau perasa, nyeri otot, atau mungkin Anda bisa mengalami diare, mual muntah. Nah, gejala ini mungkin butuh waktu 4-5 hari untuk bisa muncul, bahkan bisa sampai 14 hari. Jika Bunda mulai merasakan ada gejala COVID-19 yaitu berupa suhu tinggi, batuk terus-menerus, atau mungkin mulai kehilangan indera penciuman atau perasa, yang pertama Bunda harus lakukan adalah hubungi dokter Bunda. Yang kedua, lakukan isolasi mandiri, yaitu Bunda dan juga keluarga Bunda yang tinggal bersama dengan Bunda. Harap jangan keluar dari rumah dan jangan menerima tamu dari luar. Yang tiga, lakukan tes PCR segera untuk memastikan apakah Anda benar-benar terinfeksi COVID-19 atau tidak. Berikutnya adalah Bunda harus langsung menggunakan masker untuk melindungi orang lain untuk risiko tertular. Bunda juga jangan lupa sudah harus mulai mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin C, vitamin D, dan juga zinc. Bunda harus memperhatikan gejala yang Bunda alami apakah semakin memberat atau tidak. Bila Bunda mulai merasakan sesak nafas, kemudian saturasi oksigen kurang dari 93%, kesadaran mulai menurun, didapatkan ada kontraksi dari rahim, perdarahan dari vagina atau gerakan janinnya mulai berkurang, maka Bunda harus langsung ke rumah sakit, jangan tunggu-tunggu di rumah. Dan Bunda harus mulai memeriksakan kehamilannya minimal 2 minggu pasca terinfeksi COVID-19 untuk memastikan apakah kondisi janin berada dalam keadaan baik atau tidak. Nah, jika Bunda terinfeksi COVID-19 dan terjadi persalinan, maka Bunda harus bersalin di rumah sakit dan ditolong oleh dokter kebidanan. Pasca bersalin, maka Bunda akan dirawat terpisah dengan bayi
Dan jika Bunda ingin memberikan ASI terhadap bayi, maka harap konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter Bunda. Nah, tidak ada bukti bahwa virus COVID-19 terdapat di ASI, sehingga Bunda tetap bisa memberikan ASI Bunda kepada bayi tersayang Bunda. Nah, namun yang harus diingat adalah sebelum memompa ASI ataupun sebelum menyusui langsung bayi, maka Bunda harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian harus memakai masker, memakai face mask untuk menghindari penularan pada bayi Bunda. Berikut ini adalah beberapa kriteria untuk selesai isolasi mandiri. Yang pertama adalah bila Bunda memiliki gejala, maka dinyatakan selesai isolasi mandiri 10 hari dari sejak memiliki gejala ditambah dengan 3 hari tanpa gejala. Maka setelah 13 hari, maka Anda boleh selesai isolasi mandiri. Yang kedua, bila Bunda tidak memiliki gejala, maka Bunda bisa selesai isolasi mandiri 10 hari dari sejak PCR Anda dinyatakan positif. Jadi bila Bunda mengalami gejala selama 14 hari, maka 14 hari ditambah dengan 3 hari, yaitu 17 hari setelah terinfeksi, maka Bunda boleh selesai isolasi mandiri. Nah, namun kondisinya harus dikonsultasikan kembali dengan dokter Anda tentang risiko dan manfaatnya, mengingat masih ada residu minimal yang mungkin masih bisa ditularkan pada orang yang memiliki resiko tinggi. Dan pada beberapa negara masih menggunakan rekomendasi WHO yang sebelumnya, yaitu harus dilakukan 2 kali PCR dengan hasil negatif, maka dinyatakan selesai isolasi mandiri. Nah, apa yang harus dilakukan Bunda selama pandemi ini berlangsung? Yang pertama pasti Bunda harus rajin minum suplemen kesehatan yang mengandung asam folat, vitamin D, vitamin C, dan juga zinc. Jangan lupa untuk memeriksakan kehamilan Bunda secara rutin, dan untuk wanita hamil yang terinfeksi COVID-19 maka akan melakukan ENC setelah dinyatakan isolasi mandirinya selesai atau setelah perawatan di rumah sakit selesai. Dan jangan lupa Bunda untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Bunda harus selalu memakai masker, kemudian hindari orang lain atau harus social distancing dengan jarak 2 meter. Harus rajin mencuci tangan, hindari memegang wajah, dan hindari orang-orang yang memiliki gejala COVID-19. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang COVID-19 selama kehamilan dan apa yang harus dilakukan Bunda bila terinfeksi COVID-19. Semoga video ini bermanfaat untuk Bunda ya. Salam sehat selalu.